Nah, saya harapkan yang tersandera ini membuat koalisi, yaitu koalisi tersandera. Cukup kan ada Golkar. Oh, ada Golkar yang ada besar, PAN, ada PAN, ada PKB, Erlangga presidennya, Caimin wapresnya. Iya, selesai ya, kan? Atau salah satu lah, atau bisa Bang Zul juga bisa kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Khas Channel dengan Prof. Abbas Taha. Sehat, Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu. Amin, amin. Untuk mengikuti dinamika perkembangan politik di negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta ini sebagai warisan daripada founding father Muhammad Natsir Masyumi dengan mosi integralnya. Itu tercatat dalam lembar sejarah ya. Dalam lembar sejarah. Nah, kita mau bicara apa ini, Bib? Ya, ngomongin lembaran sejarah ini kelihatan tiap hari ini lembaran sejarah makin hari ini makin ramai, Prof. Oh iya, karena begini, Bib. Dewasa ini kan kita pada minggu-minggu membahas masalah Capres, Cawapres. Nah, kita melihat kan sudah ada 3 ini yang kenceng ya. Walaupun sebelumnya Pak Joko Widodo mengharapkan hanya 2 pasangan. Ya. Untuk itu maka koalisi perubahan yang telah ditetapkan lebih awal oleh Nasdem, PKS dan Demokrat, ini kemudian diupayakan untuk dilemahkan atau untuk digagalkan dengan segala macam cara. Dengan segala macam cara. Dan salah satunya adalah dengan mengendorse ini menurut Rohmi ini ya, itu Sandiaga Uno dan Erik untuk bermain di partai-partai. Ya, karena duitnya banyak, uang banyak, uangnya banyak, orangnya hebat-hebat. Orang hebat ya. Nah, kemudian kita lihat lagi Pak Joko Widodo telah menggadang-gadang Ganjar Pranowo. Namun April pada hari Ibu, hari Kartini, itu menetapkan Ganjar Pranowo sebagai petugas partai untuk capres. Nah, bingung Pak Joko Widodo. Tapi beliau tidak kalah. Demikian, maka di-endorse lah itu tadi yang 2, dan kemudian baru ya mendekati Prabowo, dan Prabowo juga memerlukan kedekatan-kedekatan dengan kekuasaan yang walaupun sebetulnya dia berada di dalam rezim itu. Nah, sedangkan Ganjar Pranowo melakukan manuver-manuver di dalam keberhasilannya mempertahankan kemiskinan Jawa Tengah. Jawa Tengah itu termiskin itu. Tapi tetap dipugar, dipoles ya. Dan ya enggak tahu hasil survei mana, tapi masih cukup tinggi. Ya, kita sayangkan, Prof ya, sebagai gubernur belum selesai, dia udah ikut di kontestasi masalah Pilpres. Ya, sementara konsentrasi yang di Jawa Tengah juga belum tuntas, ditambah beban lagi harus dia mempersiapkan diri sebagai capres ya, tapi ujungnya salah langkah ya, banyak salah langkah ya. Banyak, dan juga beliau juga membawa beban masalah. Ada masalah EKTP, masalah Wadas, masalah bank daerah. Nanti kita bahas itu lebih dalam. Itu Ganjar Pranowo dengan perilaku behavior individunya yang agak bertentangan dengan sebagian ya pola hidup masyarakat Timur. Bokep. Jadi kalau Prof ngomong soal tersandra tadi ya banyak, Prof, hampir semua ketua partai kan tersandra. Nah sekarang ini cerita Prabowo tadi ya, ini Prabowo juga demikian. Ini mulai ditinggalkan oleh pendukung-pendukungnya Tempo dulu, karena beliau ini kan sudah dapat label, ya enggak? Artinya capres yang gagal dan gagal dan gagal. Sekarang maju lagi nih dengan semangat.
dan diharapkan dukungan dulu. Tunggu dulu. So, merasakan dulu dia cerita tentang timbul tenggelam. Beliau timbul dari Menhan, yang lain tenggelam. Ya, itu biar aja, Prof. Itu kita catat aja dalam catatan kita bahwa kita juga pernah berjuang bersama beliau ya. Jadi ke depan ini yang kita menarik nih, Prof, ya tentang Sandra menyandra tadi, Prof. Ini kalau saya lihat ikuti perkembangan pembicaraan di publik itu ya seperti apa yang katakan Riza Ramli, bahwa kata Pak Luhut ya, yang enak itu ada beberapa orang yang posisinya itu apa namanya, orang-orang bermasalah tuh harus dipelihara. Iya, itulah namanya kemampuan kelicikan LBP di dalam memenangkan ya enggak budaya politik yang dia kembangkan. Itu semacam strategi, Prof ya? Strategi itu. Jadi kalau sudah tersandera, itu bisa dikendalikan kemana-mana. Cuma menurut saya, kita ambil di barat itu, seseorang tersandera dan mau menjadi saksi untuk sesuatu, itu dilindungi, kemudian diberikan keringanan-keringanan. Nah, saya harapkan yang tersandera ini membuat koalisi, yaitu koalisi tersandera. Karena apa? Ini sedang terproses, ada namanya pembajakan jilid 2. Jilid 1-nya kan Demokrat yang mau dicopet oleh Pak Muldoko. Nah sekarang jilid 2-nya Golkar yang diobok-obok. Tapi tunggu dulu. Jadi kalau kita lihat percuma dong selama ini dia bertahan dengan apa namanya dukungan terhadap presiden sekarang ini, Golkar ini. Ya itulah artinya, karena mungkin kemarin ini begini. Di dalam manuvernya kan juga Erlangga pergi ke SBY, menjumpai ini. Terakhir menjumpai Anies, ketemu dengan Anies lah. Nggak tahu siapa yang saling menjumpai. Nah ini membuat gelisah rezim ini. Nah karena itu langsung digoreng. Pakai minyak goreng. Ya karena kasusnya kasus minyak goreng, CPO. Nah akhirnya apa? 12 jam. 12 jam. Nah, ribut lah tentang Luhut akan mengambil alih atau Luhut diminta untuk memimpin Golkar, akan ada munaslup, tapi jangan lihat di sana ada Akbar Tanjung, ada Yusuf Kala, ada Rizal Bakri, ada yang lain, dan generasi mudanya waktu yang lalu kan sudah men-state akan mendukung Anies. Nah, jadi rame ini. Jadi cuma balik lagi, maunya yang tersandera ini itu membuat statement bersama. Ya kami ada melakukan kesalahan, sebagai umat manusia ada tempatnya khilaf. Silahkan kalau kami mau dihukum, tegakkan. Tapi Anda juga yang menyandera juga terlibat di dalam masalah kami ini. Nah gitu. Nah kalau ditetapkan, partainya dia sudah bikin wasiat. Jadi dia berkoalisi itu ya, Sandra yang sama-sama Sandra berkoalisi dia. Koalisi Sandra namanya. Koalisi Sandra. Koalisi Sandra. Cukup ya, membuat statement. Cukup kan ada Golkar. Ada Golkar yang besar. Ada PAN. Ada PKB. Ada PKB. Lebih dari cukup, Bob. Lebih dari cukup. PAN. Iya, PAN, PKB, Golkar lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Besar ini karena thresholdnya waktu Bu Mega dulu bikin 20, ya enggak, yang mau dijegal Pak SBY. Ini 3 lebih dari cukup nih. Cukup. Nah ini di Cemerlang, Prof. Ya, ini jadi patut jadi koalisi Sandra ini dia melakukan perlawanan. Silahkan, ya enggak, bawa kami ke pengadilan. Tapi mereka sudah membuat wasiat bahwa selama dalam prosesan maka wakil daripada ketum adalah berhak untuk itu bisa. Nggak usah munaslup pun. Ini mesti pakai surat wasiat dong. Oh iya. Kayak orang mafia aja. Bukan. Soal kalau di Kumham itu kan begini, Bib. Kalau ada perubahan kan ke anggaran dasar dulu. Ya enggak? Ada munas, ada ingat kalau orang yang sudah tua mau meninggal bikin surat wasiat. Ini enggak. Ada munas, ada munaslup, hasilnya dijadikan, setelah itu bawa ke notaris, notaris ke Kumham. Lah Kumham dia juga. Ya, kalau sekarang mereka kan sudah kumpul, sudah mengakukan semacam pengakuan dosa ya, kan ada jelas pengakuan dosa ya. Anggap aja berdosa ya. Anggap aja ya tanda kutip ya, berdosa, mengakuan dosa, mereka berkoalisi, itu kan cakep ya? Cakep lah. Soal dulu juga belum tentu salah semua itu kalau dibuka. Karena apa? Seperti kasusnya misalnya Pak Bakhtiar Hamzah sama siapa ini?
yang di Kumham itu ya, itu yang melakukan yang di bawah, tapi diseret ke atas gitu. Tapi itu sudahlah. Tapi yang penting sekarang koalisi Sandera ini memperkokoh dirinya, berhadapan dengan rezim, siap apapun yang terjadi. Tapi sudah ada wasiat, teruskan perjuanganmu, dukung koalisi perubahan. Lo kok bisa dukung koalisi perubahan sih, Prof? Ya, karena dia kan mau menang juga. Iya, mau menang pun. Kan bertanding dulu. Iya. Nah, kalau bertanding kan sudah tidak sempat masuk lagi di KPU. Sempat dong, masih belum ini. Jadi dia bikin koalisi. Ya, koalisi perubahan cukup. Cukup. Koalisi Sandra cukup lebih dari cukup. Sekarang presidennya siapa? Kalau orang yang sudah diproses tersangka nggak bisa tampil, Bib. Enggak, ini kan masih belum tersangka. Kan semuanya masih belum tersangka. Ya, begitu mereka bergabung, cukup suaranya. Udah langsung aja jadi deklarasi. Koalisi tersendera yang paling banyak itu adalah Golkar Erlangga presidennya, Caimin wapresnya. Iya. Selesai ya, kan? Atau salah satu lah, atau bisa Bang Zul juga bisa kan salah satu. Itu kan semuanya punya sebagai ketua umum partai ya. Setidaknya sebagai ketua umum partai itu kan untuk di partai kan sudah jabatan tertinggi kan. Karena juga kan di Munasnya atau memang kalau Golkar sudah mendorong ketumnya untuk menjadi. Iya, daripada seperti ini semacam. Ya, kalau bahasa kasar ngemis ya. Ngemis ke sana, ngemis ke sini, nawarin diri kita, nawarin diri ke sini. Sana nggak terima, pindah ke sini. Sini nggak terima, pindah ke sini. Lobby sini. Loh, ini kan lihat ya kan. Ya, Erlangga kan juga ketemu sama kan sudah 11 bulan nih. Antara PKB dengan Gerindra sampai sekarang belum tuntas. Terus ya TikToknya makin hari nggak selesai. Sedangkan koalisi perubahan netizen semakin menggelora. Purnawirawan TNI Polri di daerah-daerah di Jawa. Wah, kalau ngomong Anies Baswedan sih, Prof, itu sudah luar biasa. Jadi maksud saya koalisi tersendera tadi, melakukanlah. Ya kalau dia cepat bersatu, cepat punya bendera kan baru bisa bergerak. Kalau sekarang kan mau bergerak bagaimana? Kan jadi sana susah, sini susah kan itu kan. Jadi mesti ada cari terobosan. Ya, terobosan ide Prof tadi cakep banget tuh. Bikin terobosan, koalisi Sandra, selesai, duduk bareng gitu. Laporkan aja hak kekayaannya, ya silakan mau selidiki. Kasus Duren buka. Silakan KPK buka kasus Duren. Kasus apa lagi? Kasus kehutanan, buka lagi. Ayo segera, kan enak, Prof. Gitu, supaya cepat tuntas gitu loh, sehingga tidak ada lagi kontestasi ini berjalan asyik gitu loh. Dan kemudian sekarang pun kena, nanti pun ada perubahan juga kena. Tapi kalau kena dan bergabung sekarang, nantinya lebih ringan. Ya, dan kalau sekarang ini kan kemungkinan kena kan belum tentu, Bro. Kan namanya itu kan baru katanya. Ini kan katanya semua kan. Kita kan belum lihat fakta hukum yang sebenarnya kan. Kasus ini kan nggak ada fakta hukumnya kan, masih katanya. Itu yang jadi masalah kan. Yang tahu kan hanya segelintir orang, dibuatkan sebagai alat aja kan. Ya, seperti misalnya Nazarudin menyatakan dia melihat sendiri bagi, kemudian ada Ganjar kebagian. Iya, gitu kan? Itu kan masih katanya kan. Katanya. Iya. Kalau katanya kan nggak bisa habis. Ya, gitulah dinamika kehidupan. Jadi ada capres petugas partai, Prabowo yang ingin tampil lagi. Kemudian yang tersendera, ditarik sana, tarik sini. Koalisi perubahan itu juga mulai dijegal jilid 1. Sebetulnya Prof ada satu kesalahan yang besar nih, Prof. Kesalahan yang besarnya ada satu. Orang yang punya tanda kutip ya, tersandera itu tidak legowo. Seharusnya kalau dia legowo supaya ini tidak panjang lebar, ya mestinya begitu dia punya masalah itu ya sudah aja, sekarang nggak usah maju gitu loh, kan cakep dia, nggak usah maju, suruh kader lainnya maju, kan selesai. Kalau ide Prof tadi masalah dibentuk koalisi Sandra, kalau saya punya pemikiran lain lagi, sederhana aja. Daripada saya menjadi beban di dalam partai ini, walaupun partai ini saya yang besarkan, ya lebih baik saya ambil jalan keluar.
Jadi negarawan. Iya, jadi negarawan, didudukkan lagi apapun namanya. Nah, karena saya sudah sekian lama, sekian bulan ini tidak ada solusi, bahkan jadi semacam tertawaan ya, setengahnya kan tanda kutip ya. Gitu, sudah menawarkan diri ke sana, ke sini, terus ujung-ujungnya ditakut-takutin oleh penegak hukum. Ya, daripada menjadi permainan seperti itu, alangkah indahnya kalau udah bersikap gitu loh. Oke, sekarang kembalikan lagi kepada partai. Ayo, apa yang terbaik buat kita ke depan? Ya. Saya dengan gentleman mengundurkan diri sebagai baik itu capres maupun cawapres. Karena sudah saya coba sekian lama, tapi sambutan seperti ini, ya seperti Erlangga, Caimin itu kan kalau kita ngomong mengacanya kepada survei kan jelas kan kecil. Cuma nih permainan lembaga survei juga yang bikin yang ngobok-obok calon ini gitu loh. Ditambah lagi direcokan oleh 2 milioner ini yang bikin kacau ini. Ya kan 2 milioner ini kan masuk sana, masuk sini, dorong sana, dorong sini gitu. Padahal kan dua-duanya kan bukan, tadinya kan cuma pebisnis saja seperti Bro bilang kan. Duitnya banyak, segala macam dia ada. Nah ini yang bikin nah kita berharap janganlah pemilu ini dengan semuanya bermasakan modal gitu loh. Kalau namanya modal, pedagang itu kan ujungnya kan mau nyuntung, Bro. Nggak mau rugikan pedagang. Konsepnya kan dagang itu kan mesti untung. Yeah. Nah kalau mesti untung sekarang investasi, dia ngitung ke depan berapa. Katakan sekarang saya mau jadi capres atau cawapres saya modal sekian. Begitu diterpilih, kan potensi untuk cari duit kembali kan. Kira-kira gimana Prof? Yalah, jadi ya disederhanakan bisa, didalami tidak sederhana juga. Tapi kalau legowo mereka itu seperti yang Habib bilang, ya insya Allah ini pilpres pemilu jalan terus dengan baik. Tapi kalau tidak, ya koalisi Sandera tadi dibangun segera, bertarunglah untuk itu. Nah kemudian maka akan menjadi 4 calon. Nah kemudian 3 dong, berapa cepat? 3 pasti. Ketiga kan kalau yang Sandera kan 3 partai itu, Golkar, ya kan? Yeah. Terus PKB, PAN, ya ini kan 3 nih. Yeah. Nah terus apa namanya PDIP sama P3 sudah clear tuh. Yeah. Nah tinggal Gerindra. Itu Gerindra sama siapa lagi tuh? Ya udah cukup nih. Paling 3, nggak bisa. Terus Anies nggak bisa 4. Anies kan sudah 3 partai, udah cukup. Iya, udah cukup. Cukup. Jadi yang jadi hanya 3 pasangan gitu loh. Itu. Kecuali kalau PDI sendiri ya. PDI berkibar sendiri tanpa koalisi, tapi nggak mungkin. Dia tetap harus ada partai lain yang mendampingin. Yang sekarang sudah kelihatan confirm itu ya P3 kan, gitu loh. P3. Tapi wapres siapa sampai sekarang juga masih tarik menarik ya, antara ada sekadar dari 10 sekarang turun 5 gitu, muncul lagi sekarang kemarin calon baru lagi siapa yang masuk ke kelompoknya yang mewakili Ganjar ya. Yeah. Nah, sementara yang Prabowo sendiri juga sampai sekarang belum jelas siapa yang bakal mendampingin gitu loh, dan itu juga masih tarik menarik tadi gitu loh. Ya. Ya gitulah Bib, suka duka kehidupan kita anak bangsa di Indonesia ini. Negeri kaya raya, Ibu Pertiwi yang mengandung mineral yang banyak, hutan yang lebih hebat, yang CO2-nya bisa menghasilkan rupiah dan kesehatan. Namun kita terbeban utang yang di-create oleh Menteri Segala Urusan, yaitu Luhut Binsar Panjaitan. Ya, selamat jalan opung, waktunya sudah dekat, dan selamat pulang kampung. Ya. Jadi bisik-bisik politik ini kita akhiri dengan selamat pulang kampung. Ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Has Channel dengan isu-isu yang lebih menarik dan tajam. Makasih Prof. Ya, sama-sama.